Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah, we meet again after so many weeks of stopping my lectures because I'm so busy with my two assignments. One on the proposal for my dissertation and another one is for critical review. Ketemu lagi setelah beberapa minggu berhenti. Mohon maaf kerana Umi sedang sibuk. Sudah selesai alhamdulillah tadi malam sebelum jam 12 malam dimasukkan lewat email. Ada dua tugas Umi, satu proposal disertasi dan satu lagi critical review atau review kritis tentang disertasi orang lain yang bersangkutan dan berhubungan dengan disertasi yang Umi lakukan sekarang tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. So we continue with what's left of the slides on Introduction to Education for Sustainable Development by Denise Summers. Jadi kita sambung untuk slide yang ke-6 yang kemarin, yang kita berhenti di slide yang nomor 6 tentang pendahuluan atau introduction, atau when you introduce pengenalan untuk pendidikan pembangunan berkelanjutan. Jadi kan kemarin kita bicara tentang di slide nombor 6, in pursuit of happiness, bagaimana kita mengejar kebahagiaan yang akhirnya kita tidak bahagia kerana kita jadi budak atau a slave to all the material stuff and everything that we are enslaved. Jadi kita gara-gara kita mengejar kebahagiaan, kita punya banyak harta, banyak aset, akhirnya kita diperbudak oleh aset-aset atau harta-harta tersebut. Memang seperti kita tahu semua di dalam Islam, tidak ada yang kita tinggalkan kecuali 3 hal, yaitu rezeki yang diwakafkan, harta yang diwakafkan, atau kekayaan kita yang kita wakaf. Berarti rezeki atau harta atau kekayaan yang kita wakafkan itu adalah seperti kita bangun sekolah, asrama, kelas, pesantren, masjid, musola, atau mungkin panti asuhan, panti jompo. Itu semua kita bangun dan kita serahkan untuk digunakan oleh masyarakat. Itu yang namanya harta yang diwakafkan. Atau mungkin kita nggak bikin gedung, tapi kita punya uang, kita beli lahan kosong untuk kita wakafkan buat makam. Kan sekarang kan orang pada sibuk wakaf itu bukan hanya untuk 3M, masjid, madrasah dan makam. Wakaf sekarang bisa wakaf cash. Misalnya Umi punya uang 1 miliar. Terus uang Umi masukkan di BMT Nurul Iman, Baitul Mal wa Tamwil Nurul Iman. Uang 1 miliar itu dipakai oleh alumni, oleh wali santri atau ustaz-ustazah atau dosen-dosen untuk mereka menggunakan uang tersebut untuk mereka, misalnya mereka pinjam, terus mereka bikin usaha atau mereka untuk dagang, terus uangnya dibalikin. Of course dibalikinnya mungkin nggak bisa one lump sum, misalnya mereka pinjam 5 juta, dibalikin dicicil tiap bulan mungkin 200.000, atau mungkin tiap bulan kalau sedang lancar 500.000 per bulan sampai selesai 5 juta itu, dan itu tanpa bunga sama sekali kerana bunga itu hukumnya haram. Jadi itu yang dinamakan wakaf cash. Atau dengan wakaf cash kita mungkin investasi, bangun pabrik, terus dari uang itu pabrik itu menghasilkan misalnya contoh Umi beli mesin untuk mendaur ulang sampah minyak jelantah untuk menjadi biodiesel atau minyak solar yang organik dari daur ulang minyak jelantah atau used cooking oil. Di situ ketika kita bangun pabrik dengan uang yang namanya wakaf cash, itu berarti uang
itu akan berputar, dan keuntungan dari uang yang dipakai untuk investasi untuk pabrik tersebut itu bisa, keuntungannya bisa untuk kemaslahatan umat, misalnya untuk mereka yang di 8 asnaf itu yang bisa menerima zakat, seperti anak yatim, fakir dan miskin, orang-orang musafir, orang-orang mu'alaf, orang yang banyak hutang, itu bisa dipakai dari putaran dari pabrik minyak jelantah tersebut. Actually, Islam is a religion that is very, very flexible, and it accommodates everything and everyone. Jadi Islam itu adalah agama yang fleksibel, yang mengakomodasi semua orang dan semua everything, segalanya. Jadi kalau kita lihat, ini kan kerana ini adalah topik dari disertasi Umi, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, bagaimana kita dengan aset-aset, dengan resources yang kita miliki, kita bisa menggunakannya untuk bisa sustainable atau berkelanjutan. Jadi di dalam penelitian ini atau PowerPoint slide show ini, bagaimana kita itu berlomba-lomba berkejar-kejaran untuk mendapatkan happiness, pursuit of happiness, dan akhirnya kita menjadi budak oleh benda-benda atau peralatan kita atau aset-aset kita. Saya contoh yang Umi pernah cerita, teman Umi punya tas yang branded Louis Vuitton, Chanel. Itu setiap minggu dia harus keluarkan dari lemarinya, terus dia harus pakai lotion for the leather, and then dia harus jemur, angin-anginkan. It's like really, it's actually a waste of time when you buy something very expensive and you have to be a slave to that something or that product. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, kita beli barang yang mahal, terus lepas kita diperbudak oleh barang tersebut, kerana kalau kita nggak ngerawat barang itu akan rusak. Dan dengan harga yang sangat mahal, misalnya tas Hermes dari kulit buaya itu, harganya lebih dari 1 miliar. Dengan uang 1 miliar itu, kita bisa bangun masjid, kita bisa wakaf cash buat orang-orang yang miskin, mereka bisa menggunakan uang itu buat makan, mereka bisa pakai uang itu untuk mereka berdagang, berbisnes, untuk bisa mereka generate income, untuk mereka bisa menghasilkan uang untuk buat kebutuhan mereka. There's so many things we can do, and sebab itu kita harus menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kerana supaya kita bisa mendapatkan wakaf harta kita itu. Jadi ketika kita meninggal, kita meninggalkan segalanya kecuali 3 hal. Harta yang diwakafkan, terus ilmu yang bermanfaat. Misalnya Umi ngajar, ilmunya Umi dipakai untuk santri-santri Umi, murid-murid Umi, untuk mencari rezeki yang halalan, thayyiban, barokah. Atau sekarang Umi melakukan penelitian tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Terus hasil dari penelitian ini disebarkan untuk everyone, untuk membaca, dan akhirnya menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Akhirnya mendapat manfaat. Dan itu yang kita bilang ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir ada anak keturunan yang soleh dan soleha yang mendoakan kita. Dan itulah yang kita tinggalkan ketika kita meninggal. Dan yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur, alam akhirat, sampai ke syurga Jannatul Firdaus. Amin, insyaAllah. Jadi, kerana kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan, and we end up very unhappy, very depressed. Kerana kita terlalu sibuk mengejar kebahagiaan, kita akhirnya ujung-ujungnya tidak bahagia, malah jadi depresi, dan bagi orang yang imannya kurang, malah bisa bunuh diri. Kerana terlalu obses dengan kebahagiaan atau happiness. Untuk mendapatkan kebahagiaan atau material stuff, kebahagiaan, dan untuk mendapatkan barang-barang yang material yang bisa dibilang not useless, but not something that is not needed. It's just wants. Jadi hanya bukan kebutuhan, hanya kita ingin aja barang itu, tapi bukan kebutuhan. Seperti kita mau punya tas, kita beli tas yang harga
100,000 atau 100 juta, sama aja fungsinya untuk membawa barang kita. Atau kita mau beli jam yang harga 50,000 atau 50 juta, sama aja untuk melihat waktu. So, it's no big deal. Jadi, gara-gara kita memproduksi barang-barang ini untuk mendapatkan kebahagiaan, in pursuit of happiness, terjadilah climate change. Kalau mahasiswa-mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman sebagai penonton atau santrinya Umi yang sedang belajar tentang Introduction to Education for Sustainable Development, pasti anda melihat di slide-nya Denise Summers ini bagaimana kebutuhan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan atau barang-barang yang mereka actually not want, but it's not needed but want, bukan yang dibutuhkan tapi yang keinginan mereka. Itu akhirnya menyebabkan climate change kerana terjadi pemanasan bumi, kerana barang-barang yang diproduksi itu merusak ekologi atau lingkungan. Sekali lagi Umi ingatkan ya, selama ini ketika PBB me-announcekan, mengumumkan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, itu awalnya 3, dan sebenarnya dari 3 itu ada 3 dimension. What is education for sustainable development? Apa itu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan? Adalah 1, tentang ecology, environment. 2, tentang economy. Dan yang ketiga adalah tentang bagaimana pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang dilihat dari segi ecology, economy, and social. Jadi, dan sekarang ternyata ada tambahan lagi setelah membaca banyak jurnal, banyak penelitian, ditambah dengan good governance atau kepemimpinan yang baik, yang adil, dan yang terakhir seperti yang Umi ingin melakukan penelitian adalah tentang spiritual religious. Jadi itu penting. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, kita tidak hanya bisa fokus di economy, di ecology, and the social, but we have to also think of the good governance as well as spiritual and religious factor. Dari the future isn't what it used to be. Jadi di dalam slide yang nomor 8 dari Denise Summers ini, masa depan itu tidak seperti apa yang kita inginkan, atau masa depan isn't what it used to be. Tidak seperti yang sebelumnya masa depan ini. Sekarang sudah ada yang namanya global warming, ada uncertainty, ketidakpastian, globalisasi, ecosystem degradation, ekosistem kita tergradasi atau rusak. Terus ada peak oil, harga minyak yang tinggi, unsustainability, tidak keberlanjutan, terus dense interdependence, sangat ketergantungan, complexity, berarti sesuatu yang sangat kompleks, yang ribet, yang ruwet, overconsumption, terlalu banyak mengkonsumsi apa saja. Kalau ini bisa dilihat dari pemborosan, kerakusan, itu adalah di situ terjadinya overconsumption. Gara-gara manusia yang rakus, tomak, terus boros, sudah punya satu tas, beli lagi. It's like somebody like that. And then there is the insecurities, merasa tidak aman, terus stress, banyak stress sekarang, population pressures, tekanan dari populasi yang meningkat terus, yang sangat padat, inequity, ketidakadilan. Okay, next. Okay, this slide, di slide yang ke-9 adalah the Learning and Skills Council strategy. States that by 2010, all its providers will embed as sustainable development skills in education and training.
programs so that all learners are able to acquire these skills and remind us that sustainability is a journey. If we wait until we understand everything, we will never start out. Jadi ada strategi kaunsil tentang pembelajaran dan keterampilan. Ini strategi kaunsil ini menjelaskan bahawa sampai tahun 2010 semua orang harus memiliki keterampilan pembangunan berkelanjutan di dalam pendidikan dan pelatihan, program-program pelatihan, so that all learners are able to acquire these skills. Jadi semua pembelajar bisa mendapatkan keterampilan-keterampilan ini. And kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahawa sustainability is a journey, bahawa keberlanjutan itu adalah suatu perjalanan, an adventure actually. If we wait until we understand everything, we will never start out. Kalau kita tunggu untuk memahami segalanya, kita tidak mungkin bisa memulaikannya. That is sustainable development. Next, aspects of well-being. Jadi aspek-aspek dari well-being atau kesejahteraan diri, kemaslahatan diri, well-being ya. Itu yang paling penting itu adalah basic needs. Sebenarnya ini adalah dari Abraham Maslow, seorang psikolog yang menjelaskan bahawa manusia itu tidak ada stages, ada piramid, bahawa yang paling dasar itu adalah basic needs. Jadi kebutuhan dasar itu pasti dibutuhkan oleh setiap makhluk di muka bumi ini. Apa itu basic needs, kebutuhan dasar? Yang pertama adalah food, makanan, shelter, tempat tinggal, dan secure livelihood. Jadi kehidupan yang aman. Next, good health. Ini yang paling penting sekarang. Kesihatan yang baik. Apalagi sekarang kita masuk tahun pertama itu COVID yang muncul dari Wuhan, China itu di katanya bulan Oktober. Ini sekarang di 2019. Sekarang sudah 2021. Jadi sudah 1 tahun ya kita menghadapi pandemi COVID. Di Indonesia aja sekarang yang kena COVID itu bisa lebih dari 10,000 orang per hari. Dan yang meninggal kemarin-kemarin lebih dari 400. Memang itu adalah record breaker. Memecahkan record. Dan it's very sad. Jadi sekarang kita hanya berfikir untuk hidup sehat, bisa makan, bisa minum, bisa bernafas dengan lega. Kerana kalau sudah kena COVID, sesak nafas, susah bernafas. Dan kita harus butuh oksigen. Dan kemarin Umi nonton di TV itu di Peru kalau salah, di Amerika Selatan itu antri orang-orang untuk beli tabung oksigen kerana rumah sakit sudah terlalu padat, terlalu penuh. Orang-orang yang sakit sekarang tinggal di rumah hanya mempersiapkan tabung gas oksigen. Dan itu mereka tuh atur tabung gas itu sampai akhirnya orang fikir itu seperti pagar. Karena tabung gas itu kan panjang warnanya hijau. Yang orang-orang yang tunggu tuh harus camping, berkemah di samping tabung-tabung oksigen sambil antri untuk mendapatkan oksigen buat keluarga mereka yang sakit di rumah. Sebab itu Umi bilang, health is very important. Healthy in mind, body and soul. Kita harus sihat secara rohani, jasmani dan spiritually. Sebab itu harus banyak bersyukur, banyak bersabar. Allah memberikan semua ini, semua pasti ada hikmahnya. Harus selalu husnudzon, sangka baik sama Allah. Jadi yang paling penting sekarang, dan no matter what, seperti yang Umi pernah cerita, Umi baca di satu ayat Al-Quran, ketika Umi membaca jurnal-jurnal tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, bahawa yang paling penting itu adalah kesihatan dan waktu. Kerana we are racing against time. Kita sedang berlomba-lomba. Kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kerana mati itu bukan mesti orang sakit itu mati.
Dan bukan berarti orang tua itu mati. Umi selalu ingat ibunya Umi pesan, orang tua itu tunggu mati. Orang muda kapan saja dia bisa mati. Jadi kita dua hal yang sekarang yang benar-benar terasa sekali, yaitu waktu dan kesehatan. Jadi tolong waktu dan kesehatan yang kita miliki sekarang digunakan untuk mencari ridha Allah, mencari ilmu berkahnya Allah, untuk bermanfaat buat Islam, untuk kita beribadah, bertakwa. Itu saja yang dilakukan sekarang. Jadi tidak perlu kita terlalu ambitious, jangan terlalu banyak boros, uang dipakai yang penting-penting aja, untuk yang basic needs, berarti untuk makanan, untuk tempat tinggal, untuk keamanan. Jangan boros, jangan membazir, jangan tamak, dan jangan rakus. Trust me, it works. So, healthy social relations. Yang ketiga adalah healthy social relations adalah hubungan sosial yang sehat. Jadi hubungan kita sesama keluarga, saudara kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita, dan semua orang yang kita ketemu. Itu yang namanya hablum minanas. Jadi hubungan baik dengan manusia. Sedikit lebih kurang, jangan gampang tersinggung, baper, sedikit-sedikit ngambek. No, life is too short for that. Dunia terlalu, waktu kita tu terlalu singkat, terlalu pendek untuk gampang-gampang tersinggung atau emotional. Kalau mau marah, ingat Nabi itu Nabi itu bersabda bahwa untuk masuk syurganya Allah itu sangat gampang. Yang penting tidak boleh melakukan 3 hal. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Padahal itu satu hal aja. Tapi paling penting itu, jangan marah. Rasulullah SAW hanya marah ketika orang menghina Islam. Itu aja boleh marah. Selainnya, jangan marah. Kerana ketika kita marah, bukan hanya it's not good for our physical. Fisik kita juga nggak bagus, tekanan darah naik, jantung kita berdebar-debar, berkeringat. Tetapi juga secara emotional, secara long term, jangka panjang, itu juga sangat tidak baik. Jadi kita harus punya hubungan sosial yang sehat, yang baik dengan semua orang. Itu yang namanya hablum minan nas. Next is security, keamanan. Personal safety and security of one's possessions. Ini penting. Jadi kita harus merasa aman pribadi kita, personal kita, dan juga aman dengan semua harta yang kita miliki. Sebab itu kalau kita mau mengamankan harta-harta kita, ya kita wakafkan supaya aman dan pahalanya kita dapat sampai syurga Jannatul Firdaus. Itu yang namanya security. Then there is freedom, the capacity to achieve one's development potential. Freedom atau kebebasan artinya di sini adalah kapasitas seseorang untuk mendapatkan perkembangan yang potensial. Jadi kebebasan untuk misalnya ada anak kepingin mau jadi dokter, itu adalah kebebasan. Saya mau jadi dokter dan dia bisa memilih. Tiba-tiba kadang nggak semua orang bisa dapat apa yang dia cita-citakan. Seperti dulu Umi juga kepingin mau jadi dokter, tapi ketika Umi sampai di college, kan di kelas kedokteran kita harus bisa dissect atau membedah hewan. Jadi pertama Umi harus tangkap kodok dulu. Okay, kodok kan very ugly. So Umi berani Umi tangkap, terus kita belah, kita buka kulitnya, everything. No big deal. Terus next week Umi disuruh bawa kelinci, mau dibedah. Umi tuh bisa dibilang pencinta hewan. Kasian, kelinci itu kan lucu. And then like very helpless, lemah gitu. Mau dibedah-bedah untuk belajar untuk kelas
biology. Akhirnya Umi pergi kerana Umi yang dijadikan tugas, yang mendapat tugas untuk membeli hewan itu untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk kelas dissection atau membedah hewan. Akhirnya Umi carilah ke toko-toko hewan. Umi tanya dengan yang penjualnya, bilang Umi mau beli kelinci yang sedang sakarat, yang sedang sakit, yang mau mati. Mereka bingung, bilang, kok anak ini datang, kau waktu masih remaja lah. Terus mereka tanya, untuk apa mau beli hewan kelinci yang sudah sakarat, yang mau mati, yang sedang sakit? Umi bilang, kerana Umi mau buat kelas biologi Umi untuk dibedah. Mereka pada ketawain Umi. Kalau mau dipakai buat pembelajaran, buat biologi, harus hewan yang sehat. Supaya kita bisa lihat dalamannya yang sehat itu gimana. Akhirnya minggu depan Umi ketemu dengan lecturernya Umi, dosen Umi bilang Umi keluar dari kelas biologi. Umi nggak bisa jadi dokter karena Umi nggak tega membedah-bedah hewan-hewan tersebut. Nah Umi pindah. Terus Umi cita-cita Umi setelah itu Umi mau jadi lawyer, pengacara, karena ayahnya Umi adalah seorang corporate lawyer, pengacara perusahaan, tapi lebih ke bagian research. Tapi ayahnya Umi ngelarang kerana ayahnya Umi bilang dua dari tiga pengacara, judge, hakim, dua itu masuk neraka, satu aja yang masuk syurga. So the statistics is not positive. Jadi ayahnya Umi nggak boleh Umi jadi pengacara. Akhirnya Umi mau jadi penulis aja lah. Kerana Umi memang senang menulis. Terus karya-karya tulisan Umi, composition Umi, karangan Umi sering dari Umi masih SD Umi ingat dipajang di depan kelas. Jadi orang-orang pada datang kerumun baca cerita, karangan-karangan Umi. Memang I love to write. And actually I wanted to be like the writer of Harry Potter, J.K. Rowling's. Jadi penulis cerita Harry Potter. Of course Harry Potter is boring actually, but I make it more exciting. Tapi sampai sekarang belum sempat untuk menjadi penulis. InsyaAllah nanti lewat penelitian bisa jadi penulis dari segi penelitian. Because kalau penelitian itu kan penting untuk kemaslahatan orang banyak dan itu harus ditulis dengan baik untuk bisa diterima di international circle, di lingkaran international, di academician di seluruh dunia. Jadi nggak apa-apalah jadi penulis lewat research atau peneliti. Apalagi sekarang kan we have to stay at home, terus banyak harus di rumah, dan sekarang juga nggak perlu heboh-heboh harus pergi ke library, ke perpustakaan, hanya pilek bersin-bersin karena Umi alergi debu. Sekarang semuanya sudah with the finger, ya, semuanya keluar. Mau perpustakaan di Oxford, di Cambridge, di Princeton, di university di mana aja di seluruh dunia. Mau Damaskus sudah hancur tuh, perang Syria. Itu kan perpustakaan pertama di dunia. Itu di Damaskus, Syria. Kayaknya sepertinya sekarang sudah hancur ya karena perang. La haula wala quwata illa billah. Semua itu sudah dari Allah. InsyaAllah ada hikmahnya, diberikan yang terbaik untuk kita semua. Supaya kita banyak bertobat, sadar bahwa hidup itu is not forever. And we have to do a lot of contemplating. Harus banyak uzlah, banyak istighfar. Kerana Allah itu sangat sayang dengan kita. Jadi apa yang diberikan Allah itu adalah memperingatkan kita bahwa kita ini bukan apa-apa, dan we have to reorganize our life. Kita harus memperbaiki, organisasi ulang hidup kita yang antah-berantakan, yang terlalu sibuk sama dunia. Jadi harus kembali bahwa hidup kita ini, kita diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah. And whatever we do, semuanya hanya untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kebebasan dari aspek
the aspects of well-being. Jadi dari kesihatan atau kemaslahatan diri kita, aspek-aspeknya yang terakhir adalah tentang freedom atau kebebasan. Bagaimana seseorang bisa kapasitas seseorang untuk mendapatkan pengembangan dari potensi-potensi yang dimiliki oleh kita semua. Next, berikutnya adalah every child matters, no one left behind. Kalau nggak salah itu salah satu semboyan atau tagline dari Education for Sustainable Development. Jadi Education for Sustainable Development itu adalah salah satu tagline-nya adalah no one left behind. Tidak ada orang yang ketinggalan, tidak ada orang yang ditinggalkan, no one, tidak ada sama sekali. Kalau di slide-nya Denis Summers ini, beliau masih menggunakan every child matters. Ini yang lama. Sekarang diganti dengan no one left behind. Tidak ada siapa-siapa pun yang ditinggalkan. Jadi memang Denis Summers, penelitian Denis Summers ini sebenarnya dah ketinggalan zaman ya, kerana di 2009, 2009, 2019, and now it's already 2021. That means it's like 12 years already, sudah 12 tahun. So, tapi bagi Umi ini penting kerana slide ini menjelaskan, memperkenalkan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kan kita nggak mungkin langsung datang ke tahun 2021 kalau kita nggak tahu dasarnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan itu seperti apa. So we have to know the history, the chronology of how education for sustainable development from beginning dari awal sampai di 2021. InsyaAllah di penelitian disertasinya Umi Wahidah untuk doktorat. Doakan semuanya. Okey, sudah lebih dari 30 menit. InsyaAllah kita akan sambung lagi. InsyaAllah minggu depan lah. Kalau Umi ada waktu, InsyaAllah Umi akan sambung. Enggak perlu tunggu minggu depan. InsyaAllah beberapa hari ini Umi akan sambung kerana Umi dah selesai untuk tugas 2 mata kuliah Umi. Dan Umi tinggal sambung Umi punya bab 2 untuk disertasi Umi. Dan InsyaAllah kita akan ketemu lagi secepatnya. ASAP, as soon as possible. Fi amanillah, jaga kesihatan. Jangan lupa, jangan duduk ngobrol-ngobrol, makan-makan. Kalau mau ngobrol boleh, tapi tetap masker jangan pernah dilepas. Kalau mau lepas masker harus sendiri di kamar. Kalau mau makan gak pakai masker pastikan ya sendiri. Jangan pernah makan sambil ngobrol kerana di situ COVID akan masuk. Ketika kita ngobrol, kita makan, habis berterbangan semua COVID itu. Jadi tolong jaga kesihatan. Fi amanillah, ila liqa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.